Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita dari Program Studi Pendidikan Sosiologi angkatan tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Masalah Sosial Budaya untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Kesenjangan Sosial yang ada di Perkotaan. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Di balik gemerlapnya kota metropolitan, tersembunyi realita kesenjangan sosial yang membelah kehidupan masyarakat. Kesenjangan ini tak hanya soal ekonomi, tapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Video ini akan mengupas realita tersebut, membuka mata kita terhadap sisi kelam di balik kemajuan kota. Selanjutnya ada visualisasi yang biasa terlihat di perkotaan. Yang pertama, pemandangan kota metropolitan yang ramai dan modern. Yang kedua, kawasan kumuh dan padat penduduk. Yang ketiga, anak-anak jalanan yang mengamen atau mengemis. Yang keempat, ada antrian panjang di tempat layanan publik. Contohnya itu seperti di mal-mal besar atau bahkan di tempat layanan kesehatan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kesenjangan sosial di perkotaan. Yang pertama, kesenjangan ekonomi. Dapat kita lihat dari jurang pendapatan yang lebar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Pemukiman kumuh dan kawasan elit juga berdampingan, menjadi pengingat nyata bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Yang kedua, kesenjangan akses. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih masih belum merata. Masyarakat miskin yang terkepinggirkan dari akses yang berkualitas menghambat mobilitas sosial dan memperparah kesenjangan. Yang ketiga, ada kesenjangan peluang. Kesempatan kerja yang layak dan pengembangan diri seringkali terbatas bagi kelompok marginal. Diskriminasi dan kurangnya akses informasi dapat mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, ada kesenjangan sosial, yang dimana stigma dan prasangka terhadap kelompok tertentu dapat memicu konflik dan fragmentasi sosial. Ketidakadilan dan diskriminasi juga memicu rasa teralienasi dan memicu ketegangan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya ada dampak kesenjangan sosial di perkotaan. Yang pertama, kemiskinan dan kelaparan. Kesenjangan ekonomi menjadi biang keladi kemiskinan dan kelaparan kronis. Masyarakat miskin sekarang ini terjebak dalam siklus lingkaran kemiskinan hingga mereka tidak punya peluang untuk keluar. Yang kedua, ada kriminalitas dan ketidaknyamanan, di mana ketidakadilan dan marginalisasi dapat mendorong tindakan kriminal dan mengganggu keamanan publik. Masyarakat miskin rentan terjerumus dalam kriminalitas karena keterbatasan pilihan. Yang ketiga, ada konflik sosial, di mana kesenjangan sosial dapat memicu konflik dan kerusuhan, ada rasa ketidakpuasan dan rasa yang tidak adil itu dan menumpuk dan meledak-ledak menjadi aksi kekerasan dan mengancam stabilitas sosial. Yang keempat, ada kemunduran ekonomi, yang dimana kesenjangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Potensi sumber daya manusia juga akan terbuang sia-sia akibat ketimpangan akses dan peluang yang dapat merugikan kemajuan ekonomi kota. Nah, yang berikutnya ada cara untuk mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mengatasi kesenjangan sosial di perkotaan, membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, seperti memperkuat kebijakan publik. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan
yang berpihak pada kelompok marginal dan mendorong pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, ataupun layanan pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan ekonomi inklusif dengan memberikan peluang ekonomi yang adil bagi semua kelompok masyarakat melalui program pemberdayaan, contohnya seperti UMKM, pelatihan vokasi, dan akses terhadap permodalan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak, termasuk dari keluarga miskin dan marginal, pendidikan menjadi kunci mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan. Yang keempat, membangun infrastruktur yang merata dengan menyediakan infrastruktur dasar yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah kota, termasuk permukiman yang kumuh, akses air bersih, sanitasi, dan transportasi yang memadai. Itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir ada toleransi dan inklusi sosial. Dengan mendorong dialog antar kelompok masyarakat, itu dapat membangun rasa menghormati dan memerangi diskriminasi untuk mewujudkan kohesi sosial yang kuat dan untuk mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan. Dan juga itu membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan langkah-langkah yang nyata dan terencana, kita dapat merajut kembali harmoni sosial dan membangun kota yang sejahtera bagi kita semua. Nah, selesai sudah video pemaparan dari saya mengenai masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulannya. Kesenjangan sosial di perkotaan bagaikan luka yang menganga yang menghambat kemajuan dan stabilitas. Ketimpangan ekonomi, akses, peluang, dan sosial memicu berbagai dampak negatif, seperti kemiskinan, kriminalitas, konflik, dan kemunduran ekonomi. Mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan membutuhkan upaya bersama. Kebijakan publik yang berpihak pada kaum marginal, ekonomi inklusif, pendidikan berkualitas, infrastruktur merata, serta toleransi dan inklusi sosial menjadi kunci untuk merajut kembali harmoni sosial dan membangun kota yang sejahtera bagi kita semua. Sekian pemaparan materi dari saya. Yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.